nggak ngerti metodologi, bagaimana saya mau ajak kau berpikir kalau prinsip berpikir you nggak tahu. Ya kan, fitnah orang. Kerjanya memang begini, pecundang. Oke, lanjut. Langsung mana buktinya? Hakim akan minta itu. Oke, Anda hakim ya. Saya terangin ya. Buktinya namanya fakta sunt servanda. Tahu nggak istilah itu? Ya bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Bukan, saya mengiyakan apa aja yang kamu omong gitu loh. Mana nggak ada, kau nggak usah ngomong. Saya ini bukan mahasiswa kamu yang kamu ajarin, nggak. Kum, kita mau ngomong. Kenapa you bodoh dengan prinsip itu? Kau bodoh, kau. Kau ngomong saya bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada beberapa waktu yang lalu terjadi tontonan yang sangat menarik ya, di mana Rocky Gerung itu berdebat dengan salah satu simpatisan atau pemujanya Jokowi, di mana dia berdebat sangat panas, yaitu Sylvester. Nah, ternyata dalam hal ini Rocky Gerung itu sudah berdebat oleh banyak orang ya, termasuk oleh dua profesor yang memang berpihak kepada Pak Mulyono. Nah, orang tersebut adalah Pak Muhammad Andin Asrun dan juga Kodari. Nah, di sini tentu saja menarik karena memang tentu saja levelnya mereka itu jauh di atas daripada Sylvester. Nah, di video ini kita akan lihat mereka bertiga di saat beradu argumen dengan Rocky Gerung. Nah, tentu saja sangat menarik dan lebih menarik daripada video-video sebelumnya ya. Nah, bagaimana tontonannya? Mari kita simak berikut ini. Saya kira yang lebih rasional aja. Bagaimana kita menghadapi pilkada aja lah. Ya, nggak usah bicara yang terlalu jauh dan tidak masuk di akal. Jadi Rocky ini kadang-kadang kalau kita perhatikan nggak masuk di akal juga dia. Kira-kira begitu, nggak usah marah Rocky. Kok bisa ada dua orang dokter nggak ngerti tata bahasa gitu ya? I'm talking about impeachable, bukan impeachment. Barusan Anda sendiri terangkan, mesti diproses di DPR. Itu impeachable namanya. Yuk dokter apa coba saya tanya? Tata negara, Bung Rocky. Ya kenapa nggak ngerti? Saya ngerti, teman Anda ini yang berpikir Profesor, ngaco kan? Bagaimana? Itu berpikirnya ngaco. Enggak, setelah Anda katakan itu kemudian mau bikin apa? Ya itu bikin apa? Itu namanya impeachable. Dimungkinkan untuk diimpeach. Soal dinyatakan itu urusan PDIP, urusan partai-partai. Tetapi normativity dari hukum itu mengatakan it is impeachable. Ya, nah kan enggak? Ini kan mengawang-awang namanya Rocky. Betul. Kok mengawang-awang? Betul. Yuk. Justru gini. Gila lu. Justru lebih depan daripada Rocky karena dia sebetulnya sedang menginsinuasi bahwa impeachable itu sebetulnya bahwa ini akan diimpeach. Ya, langsung kita potong duluan kan? Iya, nggak jelas gitu. Syarat-syaratnya nggak terpenuhi. Nggak jelas. Logika tidak bisa dipotong dengan kecemasan. Bisa Buset diimpeach. dah. Tapi Gila. pada hari ini syarat-syarat impeachable itu tidak ada. Itu dasarnya. Jadi bagian-bagian ini yang saya kira mesti kita sambut dengan bagus, bahwa impeachable itu adalah sesuatu possibility atau bahkan probability. Kalau saya tanya, ini dua dokter itu beda antara probability dan possibility, tahu nggak? Apa bedanya coba? Asrun, ngerti nggak? Nanti lihat kamus dulu ya, saya lihat kamus. Masa itu you mesti lihat kamus? Probability itu adalah ukuran statistik. Possibility adalah kemungkinan politik. Terima kasih. Anda siapa? Anda nothing, ya. Oke, saya terus ini ya sedikit lagi. Ada seorang filsuf pemikir besar, dia menulis buku Being and Nothingness. Tahu siapa dia? Rocky, saya ini ya baca M.A.W. Brouwer, Gus Dur, ya, Leo Tolstoy, itu SD saya udah baca. Oke, sekarang jadi kamu nggak usah ngomong kayak begitu. Oke, yang mana yang baca Leo Tolstoy? Which one? Kita tidak usah berdebat No, you baca. Nah. Kita sekarang berdebat yang hari ini kita. Saya mau tahu Anda baca apa enggak tuh? Saya mengajar Kita hari ini berdebat ya masalah yang ini. Bukan itu the point aja. Kalau Anda lelaki jantan ya kan ngomong apa adanya. Saya mau ngomong apa? Mana abuse of powernya Pak Jokowi? Oke, saya omongin. Ayo, silakan. You sebut tadi M.A.W. Brouwer. Oke. Brouwer itu membaca Heidegger. Kan dia bilang nothing. So, saya ucapkan itu untuk klarifikasi. Being and Nothingness ditulis oleh Heidegger, dibaca oleh orang yang bukunya Anda baca, M.A.W. Brouwer. Romo, siapa itu Heidegger? Kamu bodoh, goblok.
Ya itulah tadi cuplikan dari perdebatan antara Rocky Gerung dan beberapa simpatisan dari Mulyono ya, di mana bukan main-main gitu loh. Kodari ini tentu kita tahu dia adalah salah satu profesor yang lulusan dari Universitas Gadjah Mada, sedangkan Muhammad Andi Asrun ini adalah salah satu guru besar di universitas yang berada di Bogor. Sedangkan untuk Sylvester ya kita nggak tahu lah, karena memang kencang pemberitaan kalau dia mendapatkan predikat sarjananya itu dari universitas yang sekarang udah ditutup karena memang karena ada indikasi yaitu mendapatkan ijazah tanpa perlu belajar ya. Nah, kita tidak tahu apakah Sylvester ini ada di dalamnya atau tidak. Nah, jadi dari perdebatan ini kita bisa melihat kalau memang Rocky Gerung ini pandai untuk menyeret para lawan bicaranya itu sesuai dengan apa yang dia mau. Nah, hal inilah yang sepertinya menjadi kesalahan para lawan-lawan debatnya, sehingga apa yang dibicarakan itu tidak sesuai lagi dengan tema apa yang menjadi tajuk dari acara tersebut, sehingga mereka ikut dengan apa yang dikehendaki oleh Rocky Gerung. Nah, hal inilah yang terjadi oleh beberapa lawan debatnya, sehingga mereka sepertinya tidak berdaya dengan pertanyaan dari Rocky Gerung ini. Nah, kalau melihat dari segi perdebatan, Rocky Gerung ini udah beberapa kali mendapatkan lawan debat yang bisa dibilang dari sisi akademisnya sangat tinggi ya. Tapi ada beberapa orang yang cerdas, walaupun akademisnya tidak tinggi, tapi dia bisa mengajak perdebatan Rocky Gerung itu tidak sama dengan yang lainnya. Siapa dia? Ikuti terus Hidden Project. Kita akan menampilkan beberapa perdebatan antara Rocky Gerung dan politisi dan akademisi lainnya gitu loh. Sangat menarik, dan kita akan spill siapa orang itu yang menjadi lawan terberat dari Rocky Gerung. Nah, sampai di sini dulu Hidden Project. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.